Ya, saudara, bicara soal murtad, ini adalah pergumulan pada waktu saya juga masih mahasiswa dan saya belum mengerti teologi dan saya memang dipengaruhi oleh ajaran Arminianisme dan di dalam ajaran Arminianisme itu juga diajarkan kalau orang nggak setia sama Tuhan, dia murtad, dia menyeleweng dari jalan Tuhan, dan akhirnya dia binasa karena nggak setia sama Tuhan. Nah, ini tentunya sangat menakutkan ya, dan itu memang membawa dampak kita terus-menerus khawatir jangan sampai saya murtad, jangan sampai saya meninggalkan jalan Tuhan, jangan sampai saya tersesat dan nanti saya bisa binasa di tengah jalan. Ya, dari satu sisi memang kelihatannya baik. Baiknya itu sepertinya kita selalu menjaga diri dan was-was, ya kan. Dan ya pokoknya hidup harus suci, harus bersih. Jangan sampai kita menyeleweng dari jalan Tuhan dan sebagainya. Nah, itu reaksi daripada ajaran doktrin Arminianisme. Tetapi menimbulkan tanda tanya juga ya. Maksudnya tanda tanya itu begini. Sampai di mana saya ini bisa dianggap murtad dan masih bisa diselamatkan. Dan sampai di mana batas saya sudah benar-benar murtad dan tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, ini kan membingungkan. Batasannya itu sampai di mana? Ya, apakah 30% murtad masih bisa selamat? 50% murtad masih bisa selamat? Atau lebih dari 50, 60% sudah nggak bisa selamat lagi? Sudah pasti binasa. Nah, itu kan juga menimbulkan tanda tanya kan. Dan saya tanpa sadar saya sudah mempunyai motivasi untuk berbuat baik agar saya masuk surga. Saya berbuat baik supaya saya selamat. Nah, bukankah perbuatan baik dengan tujuan supaya saya selamat itu sebetulnya bukan perbuatan baik. Itu adalah egoisme. Seperti yang saya sudah pernah paparkan sebelumnya ya, pembahasan-pembahasan kita. Jadi sebetulnya saya ini menjaga diri saya untuk setia itu demi kepentingan saya, demi keselamatan saya, demi saya tidak di neraka, tidak dihukum, dan saya bisa masuk surga. Nah, bukankah itu orientasinya sebetulnya si aku ya. Kepentinganku, keselamatanku, ya egoku. Nah, apakah dengan sekarang saya sudah sadar seperti sekarang ini, apakah dengan motivasi bahwa segala sesuatu yang saya lakukan dengan pamrih itu, boleh dikatakan dengan pamrih ya, saya melakukan perbuatan baik dengan pamrih. Pamrihnya apa? Supaya saya selamat. Dan itu semua perbuatan yang berorientasi kepada ego. Dan apakah kalau semua perbuatan saya yang berorientasi pada ego itu bisa diterima Allah sebagai perbuatan baik? Atau ya Tuhan jelas-jelas ya menganggap itu perbuatan baik yang bercacat kan. Perbuatan baik yang tidak benar-benar baik. Karena motivasinya aja udah gak benar. Motivasinya aja udah untuk diri sendiri. Nah, itu yang kita tidak sadari waktu itu. Jadi waktu masih Arminian itu rasanya ya berbuat baik ya memang untuk kita supaya selamat, tapi kita tidak merasa itu kita egois. Ya memang harus ini berbuat baik itu harus ya, dan memang supaya jangan masuk neraka. Nah, itulah pergumulan yang kita alami. Lalu juga satu hal yang membayang-bayangi dan menakutkan kita itu adalah menghujat Roh Kudus ya. Karena pengertian kita waktu itu menghujat Roh Kudus itu kalau kita ini misalnya berbuat dosa.
Misalnya jatuh dalam perzinahan misalnya gitu ya. Atau punya pikiran kotor ya. Atau apa ya, tidak jujur ya, berbohong. Ya, banyaklah macam-macam. Nah, itu juga mengkhawatirkan kita sampai di mana itu bisa disebut menghujat Roh Kudus. Karena kalau mau dihitung-hitung saya ini kapan melukai hati Tuhan dan sampai batas mana saya bisa disebut melukai dan sampai batas mana saya tidak melukai. Wah, itu relatif sekali kan. Akhirnya saya juga tidak ada kepastian selamat loh dengan kondisi seperti itu. Saya bisa sewaktu-waktu sudah masuk kategori menghujat Roh Kudus dan Alkitab jelas-jelas mengatakan kalau menghujat Roh Kudus itu nggak bisa selamat. Ya, coba kita lihat di Alkitab. Ini contoh menghujat Roh Kudus ya. Sebentar. Kita lihat Markus pasal 3 ayat 28 sampai ayat 29. Silakan Adelia bacakan buat kita. Markus 3 ayat 28 dan 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya, apa enggak menakutkan nih kalau baca ini. Ya, dikatakan kalau menghujat anak manusia masih bisa diampuni. Kalau menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Dan saya pernah ketemu seorang teman waktu saya masih mahasiswa itu. Dan teman saya sharing dengan segala ketakutannya. Dia bilang, aku ini bermimpi sampai mimpiku itu mimpi menghujat Roh Kudus. Aku memaki-maki Roh Kudus katanya. Nah gitu. Jadi mulutnya dia itu memaki-maki Roh Kudus. Dan itu sudah dia merasa aku itu sudah menghujat Roh Kudus. Berarti aku ini sudah tidak diselamatkan. Waduh, dia sampai stres. Ya, dan dia bilang juga waktu dia misalnya ikut kegiatan paduan suara gitu ya. Sambil menyanyi itu dia bilang, aku mengeluarkan kata-kata kotor kepada Roh Kudus. Nah ini apa? Ini membuktikan bahwa aku ini orang yang sudah binasa ya. Orang yang sudah ditolak Tuhan. Karena aku dikatakan Alkitab tadi bahwa aku berbuat dosa yang kekal. Jadi kalau aku mungkin menghujat Tuhan Yesus itu masih bisa diampuni. Tapi ini menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni lagi. Wah, saya sendiri juga bingung ya waktu itu. Karena saya juga mahasiswa dan meskipun saya juga sudah diangkat jadi pembimbing rohani waktu itu ya. Padahal tidak pernah sekolah teologi. Tapi karena saya aktif dan cukup senior gitu. Jadi saya diangkat jadi pembina juga bagi teman-teman saya waktu itu. Ya sama-sama tidak ngertinya, bingung kan. Jadi saya bilang enggak lah. Jadi saya menghibur teman saya ya. Nggak mungkin kamu itu mengucap Roh Kudus. Kamu itu cuma mungkin karena mimpimu atau karena apa ya, ada emosimu atau gimana gitu yang sampai kamu jengkel dengan Roh Kudus lalu mengata-ngatai Roh Kudus dan sebagainya. Ya saya bilang sih itu sama dia. Tapi saya sendiri juga enggak ngerti. Jadi sampai di mana sih batas menghujat Roh Kudus itu. Dan kenapa menghujat anak bisa diampuni. Menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Dikatakan itu dosa yang kekal. Wah berat dong. Ya di sini dikatakan apabila orang menghujat Roh Kudus. Ya di Markus 3 ayat 29 itu.
ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Waduh, berarti ini menghujat sekali aja sudah finish. Ya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Wah, ini apa enggak membingungkan ini ya, berdosa satu kali aja menghujat Roh Kudus aja sudah habis kita. Sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya kan ini gimana perasaan orang kalau dia sudah merasa dia menghujat Roh Kudus ya. Jadi gimana itu dia, aduh aku sudah dalam kategori menghujat Roh Kudus, aku sudah tidak mungkin diampuni lagi. Lalu mau apa sekarang? Minta ampun ya tidak akan diampuni. Menyesal ya juga tidak ada gunanya. Karena sudah dikatakan kamu sudah berbuat dosa yang kekal dan kamu tidak akan diampuni selama-lamanya. Ya nasibnya gimana orang kayak gitu itu? Ya, dia mau bertobat tapi tidak bisa bertobat. Atau dia mau bertobat tapi ditolak oleh Tuhan. Ya, maaf, kamu mau bertobat, sorry. Kamu sudah menghujat Roh Kudus, jadi tidak ada lagi ampun buat kamu. Pintu surga tertutup buat kamu. Jadi kamu ya sudah hidup dengan pasti binasa. Waduh, orang kalau digitukan gimana? Kamu hidup dengan pasti binasa. Padahal kepengen bertobat loh. Ya toh. Jadi saya waktu itu juga tidak menemukan jawaban. Saya bingung. Ya sampai suatu saat saya belajar Alkitab lebih mendalam lagi dan saya ikut sekolah Alkitab ya, sekolah teologi. Dan di sekolah itu saya makin diyakinkan akan satu prinsip kebenaran ajaran reform, yaitu sekali selamat tetap selamat. Ya ini yang dulunya saya juga bimbang. Saya sewaktu mahasiswa juga masih sudah dapat ajaran itu, sekali selamat tetap selamat. Tapi bagi saya ajaran itu tidak benar. Yang benar ya kalau kamu murtad ya pasti tidak selamat. Kok enak sekali selamat tetap selamat. Jadi kamu itu misalnya sudah selamat lalu kamu jatuh dalam dosa, selamat terus gitu. Ya enak dong. Ayo kita dosa terus aja kan. Sekali selamat tetap selamat. Jadi saya waktu itu berpikir tidak benar itu ajaran sekali selamat tetap selamat. Dan memang saya ikut beberapa pendeta waktu itu ya. Termasuk ada pendeta di Surabaya yang cukup besar waktu itu. Yang mengatakan juga ajaran sekali selamat tetap selamat itu ajaran dari setan. Wah ya saya lebih yakin lagi berarti sekali selamat tetap selamat itu bukan ajaran Alkitab. Tapi setelah saya masuk sekolah Alkitab saya diajari tentang doktrin reform dan saya belajar dan baca buku dan sebagainya. Akhirnya saya sadar, wah, sebetulnya yang benar memang sekali selamat tetap selamat. Jadi saya sudah salah saya. Nah jadi mari kita mulai dengan prinsip-prinsip ajaran yang benar ya, bukan terombang-ambing oleh kebingungan-kebingungan tadi. Ya. Nah, jadi sekali selamat tetap selamat itu ajaran yang berdasarkan apa ya? Pasti berdasarkan Alkitab dong. Loh, kok ada orang murtad? Berarti kan Alkitab itu bertentangan. Jadi ada yang Alkitab itu mengajarkan sekali selamat tetap selamat, tapi Alkitab juga mengajarkan ada orang murtad yang tadinya selamat sekarang enggak selamat. Jadi yang benar yang mana? Nah, kita harus pegang prinsip. Ya, prinsipnya apa? Alkitab dan Alkitab ayat-ayatnya tidak mungkin saling bertolak belakang, bertentangan, berkontradiksi. Nah, itu tidak mungkin. Ya, jadi ini suatu presupposisi yang penting ya. Saya sekarang lagi mengajar apologetika. Jadi di apologetika itu sangat ditekankan yang namanya presupposisi. Jadi presupposisinya apa? Alkitab, ayat Alkitab dan ayat Alkitab tidak mungkin bertolak belakang. Kalau sampai kelihatannya bertolak belakang itu kelihatannya. Tapi sebenarnya Alkitab itu tidak pernah bertolak belakang.
Jadi kalau sampai kita membacanya seolah-olah bertolak belakang, itu seolah-olah. Dan itu kemungkinan besar kita nggak mengerti maksud ayat itu sehingga kita menafsirkan dengan keliru. Jadi sepertinya itu bertolak belakang padahal tidak. Alkitab tidak pernah bertolak belakang. Lalu yang kedua, prinsip sekali selamat, tetap selamat itu. Itu ayat-ayat Alkitab itu amat sangat jelas sebetulnya sudah memaparkan kebenaran sekali selamat tetap selamat. Ya, coba kita lihat di Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 dan 28 akan dibacakan oleh Adelia. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, jadi ini kebenaran ini harus didasari dengan satu doktrin keselamatan yang kuat dan teguh. Ya, jadi kalau kita baca tadi Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 itu sudah tidak ada alasan lagi untuk meragukan ajaran sekali selamat tetap selamat. Ya, Tuhan Yesus saja sudah sangat tegas menegaskan kepada saudara dan saya bahwa kalau orang sudah menjadi domba-dombanya Tuhan Yesus, ya, maksudnya orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dikatakan, ya domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Karena apa? Karena domba. Ya, Alkitab selalu dibedakan antara domba dengan kambing. Ya, Tuhan tidak menyelamatkan kambing-kambing, tapi Tuhan menyelamatkan dombanya. Dan domba ini dijamin, dikatakan di ayat 28, aku memberi hidup yang kekal kepada mereka. Ya, hidup kekal berarti hidup kekal itu apa? Bukan hidup sementara. Hidup kekal itu bukan kamu tak kasih hidup kekal ya, tapi nanti tak ambil lagi. Ya, itu namanya tidak kekal itu. Itu hidup sementara. Hidup kekal ya benar-benar kekal selama-lamanya. Ya, permanen, kekal itu. Dan dikatakan lagi, aku memberi hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, dikonfirmasi lagi kan, yang namanya kekal itu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, dikonfirmasi lagi, tidak ada seorang pun yang akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada yang bisa merebut dari tangan Yesus Kristus. Nah, ini kan jaminan hidup kekal, jaminan sekali selamat tetap selamat. Dan dijamin lagi dengan jaminan berikutnya, yaitu Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, itu di ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi ada tangan Tuhan Yesus, ada tangan Bapa, ada hidup kekal, ada hubungan gembala dan domba. Nah, ini semua merangkum satu ajaran sekali selamat, tetap selamat. Jadi kenapa harus diragukan?
sekali selamat ini. Ya memang ada ayat-ayat yang berkenaan dengan murtad memang. Nah, jadi banyak orang setelah baca ayat ini, lalu baca ayat tentang murtad, bingung. Kalau begitu gimana ya ayat Alkitab ini? Kok tetap ada orang murtad, tapi juga ada jaminan keselamatan. Jadi gimana ini? Nah, lalu ada orang mengeluarkan teori. Teorinya ini dipikir-pikir sendiri, dikembang-kembangkan sendiri. Teorinya apa? Teorinya gini, kan memang Tuhan Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Dan tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa di surga. Jadi kalau ada orang lain mau merebut, tidak bisa orang itu. Tapi, nah ini menurut teori yang saya pernah dengar ya dari hamba-hamba Tuhan yang model Arminian itu, hamba Tuhannya ngomong apa? Tapi memang tidak ada orang bisa merebut kita dari tangan Yesus. Tapi kalau kita sendiri yang mau keluar dari tangan Tuhan Yesus, ya itu sama Tuhan dilepas. Teorinya gitu sih. Tapi saya lihat di Alkitab tidak ada teori gitu bahwa kamu tak pegang ya. Dan tidak ada seorang pun bisa merebut kamu. Tapi kalau kamu mau keluar dari tanganku, ya silakan. Saya tidak menolaknya. Nah itu tidak ada cerita Tuhan Yesus bilang, kamu kalau mau keluar sendiri ya silakan. Tak culno istilahnya gitu. Bahasa Jawanya tak culno, tak lepaskan. Ya toh. Nah itu mana ada teori seperti itu. Tuhan Yesus melepaskan kita dari genggamannya. Orang lain mau merebut itu enggak bisa kok. Lalu kamu sendiri yang mau lepas, ya sudah silakan. Lah konyol loh. Misalnya saudara punya anak, ya toh. Lalu anak saudara gandeng. Ya, mau jalan kemana digandeng, jalan kemana digandeng. Dan tujuannya menggandeng itu pertama kalau ada musuh, orang jahat yang mau mencelakai anak saya atau ya anak saudara mau mencelakai dan mau merebut, mungkin ya ada orang yang bisa menculik anak dan sebagainya. Saya kalau genggam anak saya kan, saya bisa lindungi dia dari orang-orang jahat itu. Tapi seandainya anak saya ini sendiri yang dia mau lepas, ya mungkin menyeberang jalan sembarangan ya, dan bisa ditabrak mobil kan. Apa lalu kita lepas anak itu? Seorang jahat mau merebut kamu tak lindungi. Nah itu kan tidak konsisten. Dengan orang luar dilindungi, tapi kalau kemauan anak kita sendiri ya aku tidak melindungi kamu. Konyol kan? Ya itu tidak ada di Alkitab itu juga seperti itu. Tidak ada. Tuhan tuh namanya melindungi itu ya baik ada orang jahat yang mau merebut kita dari tangan Bapa, termasuk kalau kita sendiri juga mau keluar dari anugerah Tuhan, Tuhan juga pasti akan menghajar dan menegur kita untuk supaya kita setia. Ya itu sedikit uraian saya tentang hidup kekal, jaminan keselamatan pasti ya, hidup kekal itu pasti dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri loh yang bilang mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi di sini memang ada orang Arminian yang percaya gara-gara ayat ini, percaya sekali selamat. Tapi ada orang Arminian yang juga tidak percaya sekali selamat. Ya karena ya itu tadi ada tulisan orang Kristen yang murtad. Ya, anak Tuhan yang murtad. Ya, nanti kita bahas ya. Kata-kata murtad itu kita juga bahas. Tapi sekarang saya ingin mengajak saudara membaca ayat lagi di Roma pasal
5 ya. Kita coba lihat Roma pasal 5. Mulai ayat kelima ya. Roma 5 ayat 5 sampai ayat yang ke 10. Silakan dibacakan oleh Adelia. Kita membaca Roma 5 ayat 5 sampai 10. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikannya dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya. Ini juga ayat yang sangat meneguhkan. Sekali selamat, tetap selamat. Ya, karena dikatakan kita coba lihat mulai ayat 8 aja ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ini Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Kristus sudah mau mati buat kita. Bukan ketika kita sudah suci, Kristus mau mati buat kita. Ya memang tidak ada gunanya kalau kita suci ya. Jadi Kristus justru mati pada saat kita masih berdosa. Nah, lalu dibandingkan dengan ayat 9, lebih-lebih ya ini Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Nah, tadi waktu masih berdosa Kristus mau mati. Lebih-lebih sekarang setelah kita dibenarkan oleh darah-Nya ya, setelah kita menjadi orang Kristen maksudnya, setelah percaya kepada Kristus maksudnya, kita ya pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Waktu masih berdosa, Kristus mau mati bagi kita. Nah sekarang setelah kita ditebus, ya tentunya kita dijamin keselamatannya. Wong masih berdosa aja Tuhan mengasihi kita, apalagi sekarang setelah jadi anak Tuhan. Ya Tuhan akan lebih mengasihi kita. Nah itu di ayat 10 ditegaskan. Coba ya di ayat 9-nya kan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti loh, bukan moga-moga. Iman Kristen tidak mengajarkan tentang moga-moga. Iman Kristen mengajarkan tentang pasti. Oke, ayat 10 dikatakan sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang setelah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sekali lagi, pasti akan diselamatkan. Jadi tidak ada keraguan loh. Jadi tidak ada misalnya moga-moga kalau setia baru diselamatkan. Tidak ada moga-moga kalau setia. Tapi pasti diselamatkan. Oke? Nah, supaya saudara benar-benar dikuatkan dengan kebenaran ini. Lalu mungkin ada timbul pertanyaan, ini biasa ini pertanyaannya selalu arahnya ke situ. Misalnya, loh gimana Pak kalau kita akhirnya tidak setia? Gimana Pak kalau akhirnya kita nyeleweng? Gimana Pak kalau akhirnya saya mengikuti ajaran sesat? Ya ada teman saya yang tadinya sudah aktif melayani, sekarang ikut misalnya ajaran sesat. Ya nggak tahu ikut apa itu, Mormon atau
saksi Yehova atau apa begitu, atau Allah Tritunggalnya ya ikut Unitarian dan sebagainya. Bagaimana Pak kalau ada orang-orang seperti itu? Ya itu, kalau ada pertanyaan seperti itu saya selalu jawab dengan rumus yang sama. Rumusnya apa? Belum tentu orang yang namanya Kristen adalah benar-benar Kristen. Belum tentu orang yang sudah dibaptis dan sudah CD di gereja, ya sudah aktif melayani Tuhan, adalah orang-orang yang benar diselamatkan. Nah, kita bilang belum pasti. Waduh, kalau begitu kan kita tidak ada kepastian, Pak. Padahal Alkitab tadi bilang bolak-balik pasti. Nah sekarang kita ini tidak ada kepastian tuh gimana, Pak? Ya, bukan masalah pasti dan tidak pasti bagi orang yang sungguh-sungguh sudah di dalam Tuhan. Masalahnya adalah kita benar-benar orang yang sudah diselamatkan atau belum. Masalahnya di situ. Masalahnya orang yang ngaku Kristen, apakah benar-benar Kristen? Ya ini juga termasuk evaluasi untuk Anda dan saya. Mari kita juga evaluasi dengan jujur, kita mengatakan kepada diri kita sendiri, apakah benar saya ini orang Kristen sejati di hadapan Tuhan? Jangan-jangan saya ini orang Kristen palsu yang cuma ikut-ikutan aja di dalam menjadi Kristen ini. Itu bukan pergumulan saya secara pribadi ikut Tuhan, tapi hanya ikut-ikutan kegiatan dan aktivitas Kristen. Tapi apakah benar Anda pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Apa benar hidup Anda mengalami pembaruan demi pembaruan oleh pekerjaan Roh Kudus? Atau udah lepas sama sekali? Nah, jadi persoalannya adalah bukan kamu ini tadinya Kristen, tapi kamu tidak setia, kamu kehilangan kekristenanmu. Enggak. Tapi persoalannya adalah kamu ini dari dulu Kristen beneran apa enggak? Kristen sungguh-sungguh Kristen atau kamu Kristen palsu? Ya, Kristen yang cuma dikelabui oleh ajaran-ajaran yang sesat. Lalu belum-belum sudah aktif melayani, ya sudah bahkan penginjilan ke desa-desa. Nah itu sudah merasa Kristen. Kalau sudah penginjilan kan Kristen. Sudah melayani kan juga Kristen. Sudah aktif itu kan Kristen. Nah jadi kekristenan itu diidentikan dengan aktivitas, dengan pelayanan-pelayanan. Lalu saya merasa saya sudah Kristen. Ya jadi tapi ternyata belum Kristen. Itu masih Kristen KTP. Kristen yang cuma ikut-ikutan tok. Kristen yang cuma menganggap Kristen itu hanya sebagai agama. Ya, jadi saya di Facebook hari ini menulis status iman Kristen itu bukan sekedar agama, tapi lebih dari agama. Yaitu apa? Suatu relasi yang benar dengan Allah yang benar-benar benar. Ya, relasi yang benar dengan Allah yang benar-benar benar. Itulah kekristenan, itulah iman Kristen. Anda punya relasi enggak yang benar dengan Allah yang benar? Atau enggak pernah ada relasi? Atau cuma aktivitas dan kegiatan belaka? Dan kita anggap aktivitas dan kegiatan belaka itu sama dengan saya sudah berelasi dengan Allah. Ya enggak kan. Itu tidak menjamin orang sudah berelasi dengan Allah. Oke, jadi ini kebenaran ayat ini jelas ya bahwa keselamatan itu pasti. Kamu waktu belum dalam Kristus, Tuhan mau mati buat kamu. Sekarang apalagi kamu sudah dalam Kristus, ya pasti kamu akan diselamatkan. Ya, oke, saya kira lebih baik saya berhenti karena ini namanya obrolan. Jadi saya bukan ngobrol sendiri. Kalau saya ngobrol sendiri itu namanya bukan obrolan. Ya, tapi perlu ada
reaksi juga dari Anda. Mungkin Anda mau menanggapi, Anda mau bertanya, bahkan mau menambahi apa yang saya katakan, ya. Oke? Silakan. Oke, sudah ada beberapa yang bergabung ini di YouTube maupun juga di WhatsApp ya. Sudah ada yang bertanya, beberapa orang di sini adalah kan bacakan mulai dari yang bergabung di YouTube dulu ya. Di kolom komentar langsung ini bertanya dari Hiroshi Watanabe. Pak Andi, apa kasus Demas di 2 Timotius 4 ayat 10 termasuk ke dalam kasus orang murtad dan menghujat Roh Kudus? Kemudian ada langsung bacakan aja ya dari Hiroshi juga. Kalau boleh satu lagi Pak, bukankah sifat dari Allah Tritunggal sendiri co-equal? Kalau sifatnya co-equal, apa menghujat ketiganya pasti binasa? Kalau konteks menghujat Roh Kudus di dalam Alkitab sendiri, apa memang secara khusus ditujukan pada orang percaya, sementara orang tidak percaya binasa karena hal lain? Itu dari Hiroshi. Mungkin yang pertama dulu ya, kasus Demas di 2 Timotius 4 ayat 10. Apa termasuk murtad dan menghujat Roh Kudus? Jadi gini, kasus Demas itu kan juga tidak dijelaskan Demas ini relasinya dengan Tuhan bagaimana. Tidak dijelaskan, kita juga nggak tahu. Demas ini dulu orang yang benar-benar orang pilihan atau orang bukan pilihan. Orang yang sudah bertobat benar-benar atau hanya bertobatnya hanya ikut-ikutan. Nah itu kan tidak ada yang tahu. Jadi kalau kita mau memvonis Demas pasti binasa, I don't know. Karena Demas juga belum berakhir hidupnya. Dan belum, ya memang dia meninggalkan Paulus dan dia mungkin mengikuti ajaran lain dan sebagainya. Tapi kan belum finish. Ya Paulus juga waktu itu kecewa dan merasa Demas sudah meninggalkan Tuhan. Dan mungkin juga sudah kehilangan keselamatan. Tapi kalau seandainya suatu saat Demas bertobat, ya who knows. Ya, sama seperti waktu Paulus pernah berdebat juga sama Barnabas ya toh tentang Markus itu. Ya, jadi Markus itu kan tidak boleh ikut. Menurut Paulus orang model Markus ini sudah bojai lah. Sudah nggak kepake ini orang seperti ini. Orangnya licik atau orangnya nggak berani. Dan sudah pernah meninggalkan pelayanan. Jadi menurut Paulus orang model Markus seperti itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Tapi menurut Barnabas masih bisa dipakai, jangan dibuang orang seperti ini. Jadi antara Paulus dan Barnabas pun sampai berdebat keras gara-gara itu. Dan mereka sampai berpisah gara-gara itu. Jadi masing-masing pelayanan sendiri-sendiri. Tapi akhirnya benar-benar yang namanya Markus itu benar-benar bertobat dan benar-benar jadi anak yang baik, murid Tuhan yang baik. Dan akhirnya Paulus juga menerima Markus gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita nggak tahu tentang Demas. Ya, jadi saya tidak benar-benar memvonis karena belum kita juga tidak mencatat bahwa Demas akhirnya mati dan binasa masuk neraka. Kecuali sudah jelas seperti itu, seperti Yudas itu jelas itu Yudas itu sudah kita tidak perlu meragukan lagi karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ya, di antaramu ada yang berasal dari iblis. Dan Tuhan Yesus sengaja memilih Yudas untuk memang jadi pengkhianatnya dia. Dan sudah ditetapkan dalam penetapan Tuhan. Tapi kalau Demas kan masih ya nggak merah, hitam nggak hitam, putih nggak putih gitu ya. Oke itu. Nah, lalu yang tadi apa kedua?
Setelah pertanyaan tentang Demas, yang kedua ini adalah kalau boleh tanya satu lagi nih Pak. Bukankah sifat dari Allah Tritunggal sendiri co-equal? Kalau sifatnya co-equal atau sama ketiganya, apakah menghujat ketiganya ini pasti binasa? Ya, kan tadi saya belum jelaskan arti menghujat itu apa. Jadi yang dimaksud menghujat Roh Kudus itu apa? Menghujat anak itu kenapa? Bagaimana? Kenapa kok menghujat anak masih bisa diampuni? Menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Nah, jadi kalau tadi disebut co-equal, maksudnya bapak ya punya posisi yang selevel dengan anak dan anak punya posisi selevel juga dengan Roh Kudus. Berarti kalau menghujat Roh Kudus apa juga tidak berarti juga menghujat anak dan menghujat bapak. Apakah juga sebaliknya misalnya menghujat bapak, apakah tidak berarti juga menghujat anak dan menghujat Roh Kudus? Jadi kalau menghujat ketiga-tiganya itu apa enggak pasti binasa juga. Karena menghujat satu, menghujat semuanya. Ya itu nanti saya belum membahas tentang menghujat secara esensinya ya, pengertian menghujat itu apa itu saya belum bahas. Jadi saya masih bahas tadi tentang sekali selamat tetap selamat. Dan orang yang sudah di dalam Kristus pasti tidak mungkin kehilangan keselamatan itu. Ya, mungkin nanti Hiroshi bisa terus menyimak. Kalau misalnya tetap nih belum jelas dan ingin bertanya boleh. Nanti langsung tanya lagi ya. Kita nantikan nanti kelanjutannya penjelasan dari Pak Andi tentang menghujatnya ini yang seperti apa ya. Ada satu lagi nih dari Hiroshi tadi yang sudah dibacakan juga. Kalau konteks menghujat Roh Kudus di dalam Alkitab sendiri, apa memang secara khusus ditujukan kepada orang percaya? Sementara orang tidak percaya binasa karena hal lain? Tidak seperti itu. Oke, jadi ada pertanyaan lagi nggak habis ini? Ada, Oh, masih ya, ada ya yang udah. lainnya. Berarti Bacakan dulu aja di-keep dulu ya. Oke, dari Hiroshi kita simpan dulu mungkin ya. Kita beralih ke penanya yang lainnya. Ada yang mau bacakan dari WhatsApp dulu ya di 081357901628. Silakan untuk rekan-rekan semuanya yang masih ingin bertanya juga ada persilahkan ya 081357901628. Seperti yang sudah bergabung ini ada Theo dari Depok. Pak Andi, apa sudah ada contoh orang yang menghujat Roh Kudus di Perjanjian Lama? Kemudian yang kedua, apa sekedar pindah gereja dapat dipersamakan dengan murtad? Dari Theo di Depok. Oke, Theo. Contoh perjanjian lama tentang orang yang menghujat. Nah, ini nanti saya akan jelaskan juga arti menghujat itu apa, ya. Jadi kalau nanti saya sudah jelaskan arti menghujat, nah baru tahu ketemu semua jawabannya, ya. Apakah memang orang PL ini ada yang menghujat? Nah, orang PB bagaimana? Apakah juga ada yang menghujat? Jadi ya ini saya akan menjelaskan dulu nanti kalau pertanyaan sudah tuntas. Jadi menghujat Roh Kudus ini apa, ini nanti kita bahas. Jadi kalau tahu kuncinya ya udah beres. Tapi tadi saya ini lagi menjelaskan tentang sekali selamat tetap selamat ya. Nah, kelihatannya pendengar radio kita ini sudah mantap semua ya tentang sekali selamat tetap selamat. Jadi ini bukan problem yang masih perlu dipertanyakan lagi. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau mungkin nanti ada yang sembari Pak Andi menjelaskan ternyata masih ingin bertanya tentang seputar menghujatnya ini, boleh nanti ditanyakan lagi. Ada coba bacakan dulu ya. Dari Dorsila Ongko. Oh ya, Ibu Dorsila. Mengapa ada yang tidak tercelik dengan kebenaran ini? Efek dari ketidakpercayaan akan prinsip mungkin perlu dijelaskan. Mungkin ada kerugian yang dialami.
Maksudnya perlu dijelaskan apa efeknya bila tidak mempercayai kebenaran sekali selamat tetap selamat. Kerugiannya apa? Dari Ibu Dorsila. Ya, tadi saya sudah memberikan contoh diri saya sendiri. Jadi kalau kita tidak percaya sekali selamat tetap selamat itu efeknya ya berarti saya itu ketakutan terus. Dalam hidup itu merasa tidak aman. Dan saya terus-menerus menjaga hidup saya untuk tidak berdosa. Itu dengan motivasi untuk kepentingan saya sendiri, kepentingan keselamatan saya. Jadi saya berbuat setia supaya saya tidak masuk neraka. Berarti kan perbuatan kesetiaan saya itu perbuatan yang pamrih. Gitu. Motivasinya udah nggak benar. Motivasinya itu untuk diri sendiri. Dan itu sama dengan ego. Nah itu akibat daripada kita tidak percaya sekali selamat tetap selamat, ya kita berarti terus-menerus dikuasai kekhawatiran, kewaspadaan, dan mungkin juga tadi ditambah dengan kekhawatiran sudah menghujat Roh Kudus dan tidak mungkin diampuni lagi kan, tambah menyedihkan lagi kan kalau sudah sampai seperti itu. Jadi dalam hal ini efek daripada tidak percaya sekali selamat tetap selamat itu memang ya itu tadi hidup yang tidak tenang, ya penuh dengan ketakutan dan motivasi pasti nggak benar karena pemikirannya ada pemikiran untuk ego, kepentingan diri. Lalu sampai di mana batas perbuatan saya tetap masih bisa diselamatkan dan sampai di mana batas saya sudah tidak mungkin diselamatkan lagi, itu dosanya yang sampai batas mana. Nah itu seringkali juga membingungkan dan membawa ketakutan-ketakutan. Lalu dampak lain lagi yang saya mau tambahkan adalah dampak kemunafikan. Jadi saya tidak berani mungkin jujur dengan diri saya sendiri. Karena sebetulnya kalau mau jujur dengan diri sendiri apa adanya, kita kan tidak mungkin tidak berdosa dalam hidup ini. Jadi saya meskipun menjaga kesucian, saya tetap dosa. Biarpun saya mau benar-benar suci 100% tanpa noda, tetap kita bernoda. Ya, ini kalau mau jujur dan tercelik mata rohaninya dan kemungkinan orang-orang yang ya model yang tidak percaya tadi Alkitab keselamatan tetap selama-lamanya. Akhirnya kan tadi saya bilang kan akibatnya jadi munafik. Pura-pura saya sudah jadi hidup orang yang saleh. Dan saya sudah setia sama Tuhan. Saya sudah melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dan Tuhan sudah mau menerima saya. Ya kan? Kan jadi kayak orang mensugesti diri bahwa saya itu dengan kesetiaan saya ini dan kehebatan prestasi kesetiaan saya, ketaatan saya akan selamat. Jadi tersugesti dengan kemampuan dirinya sendiri untuk bisa taat, setia sampai mati. Ya itu bagi saya orang yang nggak jujur. Ya bagaimana dia bisa menjamin bahwa dia pasti setia. Padahal kalau mau jujur, saudara dan saya tidak pernah bisa melakukan hal yang memenuhi syarat mentaati hukum dengan sempurna tanpa cacat. Nah itu tidak pernah bisa. Semua yang kita lakukan sudah bercacat. Karena saudara dan saya sudah berdosa di hadapan Allah. Meskipun sudah ditebus oleh Yesus Kristus, tapi secara de facto saudara dan saya tetap orang berdosa yang tidak layak. Jadi dalam hal ini Anda kalau merasa layak itu Anda menipu diri sendiri atau Anda mengelabui orang lain dan dengan kata lain Anda adalah memelihara kemunafikan. Itu kalau percaya bahwa keselamatan bisa hilang. Dan Anda merasa diri Anda sekarang sudah selamat. Nah itu kan kegeeran.
Selamat karena apa? Kesetiaan Anda. Selamat karena apa? Ya, prestasi rohani Anda. Ya, itu namanya GR. Ya. Nah, itu dampaknya. Dampak daripada enggak percaya sekali selamat tetap selamat. Oke. Oke, kita berlanjut ke penanya selanjutnya di YouTube ya. Buat rekan-rekan lainnya yang sedang menyimak juga dan masih mengundang untuk bisa bergabung, baik itu pertanyaan, komentar, ataupun juga sharingnya boleh ya. Di WhatsApp 081 357 901628, 081 357 901628, ataupun juga melalui YouTube langsung ya. Sambil menyimak kita live dari studio kali ini bisa untuk memberikan pertanyaan. Ada yang sudah bergabung di YouTube, ada Thomas di Solo. Pak, bagaimana pandangan double predestinasi dan single predestinasi dari Thomas? Oke. Wah, ini topik baru ini, predestinasi ini. Jadi saya nanti kapan-kapan ya kita angkat topik ini dalam obrolan santai. Tapi ini terlalu jauh. Ini saya belum nyampe di situ. Saya baru mau bahas tadi kan sekali selamat tetap selamat, ya toh. Nah, lalu saya nanti mau bahas tentang menghujat Roh Kudus ini dan murtad. Ya. Tapi belum sampai ke predestinasi. Nanti dulu, sabar ya, Thomas. Oke. Ya. Ada Thomas dan ada Ferry nih ya. Adel coba bacakan aja, tapi ini kelihatannya seputar menghujat lagi. Nanti kita akan coba keep pertanyaannya dan dibacakan lagi untuk hari Kamis mungkin ya. Bisa dijawab kalau mungkin memang belum terjawab. Tapi saya akan sedikit jelaskan. Oke, Ya. dari Ferry ya. Apa dengan mengatakan bahwa orang Protestan itu tidak punya Roh Kudus merupakan penghujatan kepada Roh Kudus? Dan gagasan tersebut sering disampaikan sebagian besar pendeta. Dari Ferry. Siapa? Ferry Takerdas. Ferry. Ya. Oh ya. Oke, Ferry. Ferry di mana ini? Sepertinya Ferry dari Wonogiri kalau nggak salah ya. Tadi ini juga sudah bergabung di WhatsApp. Ya. Kalau tidak salah ya. Oke. Apakah dengan mengatakan Protestan tidak punya Roh Kudus itu adalah menghujat Roh Kudus? Oke, sekarang saya sudah saatnya ya, saya pikir saya akan menjelaskan tentang menghujat Roh Kudus itu apa. Jadi begini, ya saya mulai dari presuposisi ya, bahwa menghujat Roh Kudus itu adalah satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni. Satu-satunya loh. Berarti dosa yang lain bisa diampuni. Kecuali menghujat Roh Kudus saja yang tidak bisa diampuni. Wah, hebat kan? Kira-kira apa itu dosa yang satu-satunya yang tidak bisa diampuni? Berarti dosa lain masih bisa diampuni. Anda mau membunuh, Anda mau mencuri, Anda mau berzina, Anda mau merampok, Anda tadi cerita apa lagi ya? Berbohong ya, dan korupsi, dan semuanya bisa diampuni. Hanya menghujat Roh Kudus yang tidak bisa diampuni. Nah, tapi mungkin dengan ayat lain ada yang bingung ya. Misalnya ada kan ayat yang mengatakan pemburit, apa itu tadi, pencabulan atau apa itu, ya pokoknya dosa-dosa ini apa, orang banci apa semua kan tidak masuk surga itu orang-orang itu yang seperti itu. Itu orang-orang yang binasa. Loh, berarti kan ada dosa-dosa lain yang menyebabkan binasa. Jadi berzina juga bisa binasa. Atau perzinahan itu bisa juga masuk kategori menghujat Roh Kudus. Ya, perzinahan, perjudian, ya, atau
penyimpangan seksual ya atau apa macam-macam lah. Itu semua juga bisa membuat orang masuk neraka dan itu termasuk kategori menghujat Roh Kudus. Nah, itu yang tadi membingungkan yang saya tadi bilang, sampai di mana batas dosa bisa disebut menghujat Roh Kudus dan sampai di mana dikatakan ini belum menghujat. Ya, saya kasih contoh begini. Misalnya ya ini cuma contoh ya, saya tidak ngajari saudara berbuat seperti ini loh ya. Misalnya berzina 1 kali. Masuk surga enggak? Masih bisa diampuni enggak? Oh, nek 1 kali ya masih bisa, Pak. Nah, kalau 2 kali? Oh, masih bisa, Pak. Kalau 2 kali ya masih bisa. Sekarang langsung saya tingkatkan ya. 10 kali. Ya mungkin kalau 10 kali itu sudah lampu hijau mau ke kuning. Ya toh. Oh ya, 10 kali ya. Kalau 50 kali, saya tingkatkan dengan lebih hebat lagi. 50 kali. Wah, kalau 50 kali ya sudah kuning itu, Pak. Sudah berbahaya sekali itu sudah tipis tuh, hampir menghujat itu 50 kali itu. Nah, kalau 100 kali. Oh, 100 kali ya sudah pasti binasa itu, 100 kali berzina. Pasti binasa. Oh ya, jadi kalau tadi dari 2 kali sampai 10 sampai 50 sampai 100, kira-kira batasannya mana yang belum menghujat dan mana yang sudah menghujat? Wah, lah itu. Nah, makanya repot kan. Mau 50, mau 60, mau 70, mau 80 sampai 100 ya, di mana batasan saya sudah menghujat dan belum. Nah, itu tidak ada sama sekali di Alkitab. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab ada orang yang sangat amat jahat. Dan waktu dia bertobat, Tuhan tidak menghitung-hitung dosanya. Wah, kamu ini sudah dosa ribuan kali kamu ini. Sekarang kamu bertobat, kok enak kamu bertobat gitu aja, lalu kamu selamat. Tidak bisa. Kamu harus disiksa lebih dulu. Habis-habisan hidupmu disiksa, baru kamu bisa selamat. Enggak itu. Penjahat yang di samping Tuhan Yesus juga sudah melakukan mungkin kejahatan yang beribu-ribu kali. Karena orang yang sampai disalib itu pasti kejahatannya amat sangat besar. Tapi waktu itu Tuhan Yesus bilang, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus pada hari ini juga. Luar biasa kan, bahwa Tuhan Yesus menjamin keselamatan penjahat tanpa menghitung-hitung lagi dosa masa lalunya yang sudah begitu banyak dosanya. Ya, Rasul Paulus juga gitu kan, sudah melakukan dosa yang begitu banyak, tapi Tuhan mengampuni Rasul Paulus. Sampai Rasul Paulus bilang, di antara semua para rasul itu, aku yang paling hina daripada semuanya. Ya, aku ini yang paling bobrok. Ya, itu. Jadi tidak dihitung. Nah, jadi pertanyaannya kembali lagi. Kalau gitu menghujat itu yang mana? Dosa yang benar-benar tidak bisa diampuni yang mana? Kalau mau konsisten kembali kepada Alkitab, jawabannya ya cuma satu. Yaitu apa? Dosa satu-satunya yang nggak bisa diampuni dan yang memastikan orang itu pasti binasa, itu adalah menghujat Roh Kudus. Dan menghujat Roh Kudus itu adalah yaitu menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terus menerus dalam hidupnya sampai dia mati. Ya, jadi saya ulangi. Yang namanya menghujat Roh Kudus adalah dosa satu-satunya yang tidak bisa diampuni kan. Dan dosa satu-satunya yang tidak bisa diampuni bukan berzina, bukan membunuh, bukan mencuri, bukan merampok, bukan korupsi, bukan munafik dan sebagainya.
Tapi dosanya satu-satunya yang tidak bisa diampuni adalah tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam seluruh hidupnya sampai detik kematiannya. Tetap tidak mau terima. Ya sudah, ya itulah namanya mengejar Roh Kudus. Mengenai tadi maki-maki Roh Kudus atau tadi misalnya mengatakan gereja ini tidak ada Roh Kudus, ya toh, atau Anda melakukan korupsi atau apa, atau berzina 100 kali dan sebagainya, itu bukan kategori mengucap Roh Kudus. Mengucap Roh Kudus adalah orang yang tadi tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seumur hidup sampai detik kematiannya. Yaitu satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni. Karena kita hanya bisa diampuni kalau kita di dalam Kristus. Ini tidak berarti saudara jangan nanti nyelimur ya, atau menyimpang dan mengatakan, wah kalau gitu ya enak ya Pak ya. Aku di dalam Kristus, aku bisa berzina terus, aku bisa membunuh terus, aku bisa korupsi terus, dan aku tetap selamat karena aku sudah di dalam Kristus. Nah itu pikiran dari orang yang justru belum menerima anugerah keselamatan. Ya. Dan orang yang belum menerima anugerah keselamatan lalu mempermainkan anugerah itu dan lalu mempermainkan anugerah dengan gampang-gampang berbuat dosa dan menikmati dosa terus-menerus dan tetap merasa terjamin masuk surga. Itu justru orang yang tidak pernah mengerti anugerah Tuhan dan belum pernah menerima anugerahnya. Karena apa? Orang yang menerima anugerah Tuhan pasti hidupnya dipenuhi dengan rasa syukur yang luar biasa. Rasa terima kasih yang luar biasa kepada Tuhan dan rasa berhutang yang luar biasa kepada Tuhan dan ingin membalas kasih-Nya meskipun tidak pernah bisa dilunaskan. Jadi dia ingin selalu berbuat baik sebagai rasa syukur kepada Allah. Bukan lalu aku mau membalas anugerah Tuhan ini dengan aku berbuat zina terus, dengan aku mau menyakiti hati Tuhan terus, dengan aku mau korupsi terus, atau dengan aku mau membunuh terus. Itu sudah tidak mungkin reaksi dari orang yang sudah dilahirkan kembali atau sudah mengalami pertobatan yang sejati. Oke, jadi kalau definisi yang seperti itu, semua tadi pertanyaan itu sudah terjawab. Nah ya, itu tentang menghujat Roh Kudus. Ya oke. Kita bisa ke pertanyaan. Sudah ada pertanyaan selanjutnya dari Citra Teknik CCTV yang bertanya melalui YouTube ya. Bagaimana dengan orang yang aktif di gereja karena suatu hal dia pindah agama? Apakah itu disebut murtad? Diselamatkan tidak orang itu? Ya, saya langsung saja jawab. Jadi orang yang sudah yang aktif di gereja karena suatu hal pindah agama. Orang yang aktif di gereja itu juga orang yang belum dijamin keselamatannya. Karena aktif di gereja itu tidak menjamin dia sungguh-sungguh Kristen. Ya, aktif di gereja tidak menjamin dia sudah benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aktif di gereja bisa juga ikut-ikutan, ya, karena Kristen tradisi, Kristen keturunan, atau ikut-ikutan teman yang ke gereja, lalu diajak aktif, ya aktif. Tapi dia sendiri tidak pernah mengalami kelahiran baru dan tidak pernah mengalami pertobatan yang sejati. Jadi lalu pindah agama, ya memang tidak pernah selamat kok. Jadi bukan gara-gara dia pindah agama dia tidak selamat. Memang dari dulunya dia tidak pernah selamat. Kalau itu. Tapi bisakah orang yang sudah selamat pindah agama? Saya jawab bisa. Tapi ya, karena dia sudah anak Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan dia tersesat terus-menerus. Saya percaya kalau dia anak Tuhan dan dia mungkin goyah, lalu dia mungkin karena pengaruh teman dia pindah agama. Ya, tapi Tuhan akan panggil dia untuk kembali. Kalau dia betul-betul anak-anak
anak Tuhan yang sejati. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya, yaitu dombanya itu terhilang sampai binasa. Tidak pernah. Gembala yang baik mencari domba-dombanya sehingga tidak ada satu pun yang terhilang. Nah, itu jaminan daripada Tuhan. Tidak ada satu pun yang terhilang. Jadi Tuhan yang memelihara saudara dan saya sebagai domba-dombanya. Anda mungkin nakal, Anda mungkin agak nyeleweng, ya mungkin sama Tuhan kadang-kadang dibiarkan sebentar. Ya biarin aja, saya mau lihat dia mau kemana. Tapi nanti suatu saat gembala yang baik itu pasti pukul domba yang nakal itu untuk kembali ke kandang. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir saja. Hiroshi lagi nih, kelihatannya semangat banget untuk bertanya ya Pak. Kalau boleh balik ke sekali selamat tetap selamat. Seorang pendeta pernah bilang begini, kalau misalkan 1 jam sebelum mati lalu berbuat dosa dan belum sempat mengaku dosa, maka pasti binasa. Kemudian sambil ada bacakan ini mungkin komentar ya dari Hiroshi. Ananias dan Safira bukan mendustai Rasul Petrus, tapi mendustai Roh Kudus dan langsung putus nyawanya. Pelajaran berharga dari gereja mula-mula. Gitu. Oke, mungkin yang pertanyaannya bisa dijawab ya. Kalau misalkan 1 jam sebelum mati berbuat dosa dan belum sempat mengaku dosa, maka pasti binasa. Oke. Pertanyaan bagus. Jadi bagaimana ya orang yang berbuat dosa lalu tidak sempat untuk bertobat, lalu mati, belum sempat minta ampun mati. Apakah dia binasa atau selamat? Nah sekarang saya mau tanya lagi sama Elia ya. Oh bukan, Hiroshi. Oh Hiroshi. Hiroshi itu mungkin nama lainnya. Oh mungkin. Elia. Ya jadi gini, pertanyaan saya kembali adalah, nah ini orang ini yang 1 jam sebelum mati itu tidak sempat bertobat. Saya mau tanya, asumsinya dia orang Kristen sejati atau orang Kristen palsu? Nah coba, sempat enggak itu si Hiroshi jawab lagi? Kelihatannya karena ini kan beda delayingnya cukup lama Pak Itu untuk ke ya. YouTube ya. Ya sekarang diasumsi aja. Oke, saya asumsikan si orang ini yang sebelum mati berbuat dosa dan tidak sempat mengaku dosanya lalu mati. Apakah dia selamat atau tidak selamat? Nah, saya asumsikan misalnya dia ini orang yang tidak pernah jadi Kristen seperti tadi. Ya berarti memang tidak pernah selamat. Ya, Kristen-Kristenan gitu ya. Tidak pernah selamat dari dulu, tidak pernah selamat. Tapi sekarang kalau dia anak Tuhan, nah ini yang menjadi mungkin pertanyaan. Kalau dia anak Tuhan, lalu dia berbuat dosa, bisa enggak anak Tuhan berbuat dosa? Bisa. Bisa enggak jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi waktu dia jatuh, dia enggak sempat minta ampun dan dia mati. Apakah dia tetap selamat? Jawaban saya tetap konsisten. Tetap selamat. Tapi saudara jangan terus ini loh ya, nah ini repotnya ini kalau diajari yang separuh-separuh gini nanti terus kesimpulan, wah Pak Andi bilang orang berzina enggak apa-apa tetap selamat ya. Ya mari kita berzina aja terus. Enggak seperti itu, tadi saya kan sudah bilang orang yang diselamatkan itu tidak gampang-gampang berbuat dosa. Orang yang menerima anugerah keselamatan itu enggak lalu bersuka cita karena ada anugerah keselamatan lalu malah bersenang-senang di dalam dosa. Itu tidak mungkin. Karena apa? Karena orang yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus, hatinya diubahkan oleh Tuhan, dan hatinya penuh dengan ucapan syukur, rasa berhutang kepada Allah, dan ingin membalas kasih-Nya dengan berbuat yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau dia berkanjang dalam dosa dan dia enak-enak berbuat dosa dan doktrinnya adalah ndak orang ya toh sekali selamat tetap selamat, ya sudah saya berbuat dosa aja terus saya nikmati, itu bukan tanda keselamatan. Oke, sekarang kembali lagi. Jadi kalau dia benar-benar anak Tuhan, bisa enggak jatuh dalam dosa? Bisa. Bagaimana kalau dia mati enggak sempat
tidak sempat mengaku. Dia tetap selamat enggak? Saya katakan tetap selamat. Dasarnya apa? Yaitu tadi, sekali selamat tetap selamat. Lalu bagaimana Pak? Dia kan tidak sempat mengaku dosa. Saya mau tanya, setiap anak Tuhan kalau mati, sempat tidak ngaku dosa, semua dosa yang pernah dilakukan sejak kecil sampai besar, dan ada hal-hal yang dia sudah lupa, dia tidak sempat ngaku dosa, lalu dia mati tanpa sempat dan mengingat lagi dosa-dosa yang pernah dilakukan masa lalunya. Mungkin 1001 dosa, 500-nya dia sudah mengakui, 501-nya belum sempat mengakui. Nah, bagaimana dengan dosa-dosa yang belum sempat diakui? Ya, saya bilang semua dosanya sudah lunas dibayar di kayu salib. Jadi karya Kristus di kayu salib itu melunaskan semua hutang dosa saudara yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Semua sudah dilunaskan. Sekali lagi loh ya, jangan pikir, wah enak kalau gitu ya, mari berbuat dosa terus. Enggak, itu bukan pikiran anak Tuhan. Nah, jadi kembali lagi ke tadi, bisa enggak orang ini sebelum mati jatuh dalam dosa dan tidak sempat ngaku? Saya katakan mungkin saja. Mungkin saja masih sempat, mungkin saja juga tidak sempat. Tapi saya percaya yaitu tadi, semua anak Tuhan itu tidak ada yang mati dengan sempurna. Nah, bagaimana dengan Ananias dan Safira? Ananias dan Safira itu memang menipu Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus pernah bilang, kamu bukan menipu saya, tapi kamu menipu Roh Kudus. Apakah Ananias dan Safira tidak selamat dan binasa? Tidak ada catatan di Alkitab bahwa Ananias dan Safira masuk neraka. Itu tidak ada. Alkitab tidak mencatat mengenai Ananias masuk neraka. Alkitab cuma mencatat Ananias dan Safira dapat hajaran karena menipu para rasul. Dihajar. Ya. Apakah dia selamat atau tidak selamat? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung dia anak Tuhan sungguh-sungguh atau bukan. Kalau dia anak Tuhan sungguh-sungguh, dia pasti selamat. Kalau bukan, ya memang tidak pernah selamat dari awalnya. Jadi kembali ke basic. Saya selalu kalau menjawab ya kembali ke basic. Basicnya adalah kalau anak Tuhan, sekali selamat tetap selamat. Kalau bukan anak Tuhan, ya memang tidak pernah selamat. Lalu kalau anak Tuhan, terus berbuat dosa terus, ya memangnya saudara tidak pernah berbuat dosa setelah jadi anak Tuhan. Ya, saya bukan katakan boleh dosa sembarangan loh ya, enggak loh ya, jangan salah ngerti terus, nanti omongan orang itu bisa semua disalah mengerti, semua disalah manfaatkan ya toh, sehingga membenarkan diri dalam berbuat dosa gara-gara toh sekali selamat toh selamat. Tidak, saya tidak pernah mengajari seperti itu. Sekali lagi, orang yang sudah di dalam proses pengudusan oleh Roh Kudus itu pasti tidak pernah tenang dan tidak pernah nyaman di dalam dia jatuh dalam dosa. Pasti dia penuh dengan kegelisahan dan kepekaan oleh karya Roh Kudus ini membuat dia tidak pernah rasa damai dalam hidupnya kalau dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, itulah. Jadi dalam hal ini saya menjelaskan mengenai mengucap Roh Kudus itu adalah menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seumur hidup sampai mati. Itu satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni. Yang lain bisa diampuni, tapi sekali lagi itu bukan mau menggampangkan orang berbuat dosa seenaknya. Tidak, ya. Sekali lagi, sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah merubah hati kita
Dan kita pasti mengalami duka cita yang mendalam pada saat kita berbuat dosa. Tidak usah orang Kristen. Orang di luar Kristen aja berbuat dosa juga bisa mengalami duka cita. Apalagi orang yang sudah Kristen. Pasti tidak membenarkan diri dalam perbuatan dosanya. Orang yang membenarkan diri dalam perbuatan dosanya itu tanda tanya besar. Seperti di Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau imanmu itu perbuatanmu tidak menunjukkan imanmu, mungkin kamu orang yang tidak pernah beriman. Ya, saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tiap hari kepelacur dan tidak pernah merasa bersalah dan membenarkan diri di dalam dirinya kepelacur dan sebagainya. Nah, itu juga tidak benar kan. Oke, seperti itu. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya, tapi karena untuk kali ini waktunya sudah semakin sedikit menuju di ujung perjumpaan kita dalam program obrolan santai, jangan berkecil hati ya. Nanti akan dibacakan untuk hari Kamis di program Q&A atau Question and Answer, masih bersama dengan Pendeta Andi Halim ya. Jadi untuk beberapa rekan di sini ada Thomas lagi di Solo yang bertanya, nanti akan dibacakan hari Kamis ya. Kemudian ada Heru Wiono juga yang baru menyapa dan mungkin mau bertanya, boleh langsung bertanya saja, nanti akan dibahas untuk hari Kamis. Baik, Pak Andi bisa menyampaikan mungkin kesimpulan terlebih dahulu untuk hari ini. Ya, puji Tuhan saudara ya. Tuhan itu menjamin kita secara luar biasa. Jadi kalau kita sudah jadi anak-anaknya itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan tidak pernah membiarkan kita sampai binasa. Tidak pernah. Dia menjamin keselamatan kita dan terus menyertai kita dan memelihara kita. Ya, dan menolong kita dalam menjalani hidup ini untuk belajar mengikut Tuhan. Ya, melalui proses pengudusan, melalui jatuh bangun, melalui belajar dari kegagalan dan seterusnya. Nah, itulah didikan Tuhan bagi saudara dan saya. Kita bersyukur sekali karena kesempatan kita bisa belajar tentang bagaimana Tuhan memelihara kita dan menjamin keselamatan kita. Dan bagaimana arti mengucap Roh Kudus sebetulnya bukan tadi tiap kali berbuat dosa mengucap Roh Kudus. Tiap kali berbuat dosa mengucap Roh Kudus. Ya berarti kita bisa bisa selamat lalu bisa tidak selamat lagi. Habis tidak selamat bisa selamat lagi kalau minta ampun. Lalu tidak selamat lagi. Ya juga tidak mungkin itu. Karena Alkitab juga bilang kamu kalau sudah sekali menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni sama sekali. Tapi yang dimaksud sekali menghujat Roh Kudus apa tadi saya sudah jelaskan, yaitu tidak mau menerima Yesus. Kalau tidak mau menerima Yesus titik. Ada orang yang awalnya tidak mau menerima Yesus, tapi 5 tahun lagi dia terima Yesus. Jadi itu bukan termasuk kategori menghujat Roh Kudus. Jadi tidak mau menerima Yesus terus menerus dalam hidupnya. Dia tidak pernah mengalami kelahiran baru, tidak pernah mengalami pertobatan, tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai detik kematian. Nah, dalam hal ini ada orang yang sebelum mati 10 detik menerima Yesus. Sebelum mati, 10 detik sebelum mati, dia menerima Yesus diam-diam. Tapi tidak ada yang tahu karena dia sudah dalam keadaan koma. Ya, orang koma itu kan masih ada kesadaran. Dan dia mungkin dalam keadaan komanya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya. Tanpa mulutnya berkata-kata, tapi hatinya menerima. Siapa yang tahu? Who knows? Ya, siapa yang tahu dia sudah diselamatkan di dalam pergumulan batiniahnya. Jadi kita tidak bisa melihat orang dan tidak bisa menghakimi orang dari luar. Ini selamat, ini tidak selamat. Kamu jangan jadi Tuhan yang menghakimi orang dengan seenaknya. Tapi memang benar, kalau orang itu selamat hanya melalui Yesus Kristus. Tapi kalau dia menolak Yesus sampai mati, pasti tidak selamat.
Tapi siapa yang menerima Yesus dan siapa yang menolak Yesus sampai mati tetap menolak dia, I don't know. Kita nggak tahu dan kita tidak bisa menghakimi. Tapi kalau ada yang benar-benar seperti itu, ya pasti tidak selamat. Oke, biarlah ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita semua dalam kita belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami orang-orang berdosa yang tidak layak, tapi Tuhan mau melayakkan kami. Tuhan mau menuntun kami sebagai domba-domba-Mu. Tuhan mau menjaga kami, bahkan kami diberi hidup kekal dan dijamin kehidupan kekal itu sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa keselamatan bukan karena karya kami, bukan karena kehebatan kami bisa setia kepada Tuhan, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang begitu ajaib. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk seluruh pendengar radio RMC, dimanapun berada Tuhan boleh berkati. Dan Tuhan boleh pakai peralatan-peralatan media ini, baik YouTube dan aplikasi Android dan sebagainya. Tuhan boleh pakai semuanya untuk pelebaran bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bertemu kembali pada hari Kamis yang akan datang. Tuhan berkati semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Amin.